Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Pack rekan-rekan semua. Hari ini tanggal 16 Desember 2024 ya, hari Senin, penerusan daripada video outlook yang kemarin. Sebelum masuk ke fundamental dan teknikalnya ya, rekomendasi broker terutama untuk akun Sen. Itu linknya ada di deskripsi ya. Kelebihannya dari segi pairnya pun juga lengkap, baik dari mayor, minor, kripto pun juga bisa di trade dengan menggunakan akun Sen. Gold, oil itu juga bisa di trade semua dengan menggunakan akun Sen ya. Kemudian dari segi historinya pun, contoh di gold itu panjang banget. Kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, kita masih bisa lihatin history di bawah tahun 2000. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi ya. Khusus untuk akun Sen ini tidak akan bisa diakses tanpa menggunakan link yang ada di bawah. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi trigger malam ini nanti jam 10 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Indeks manajer pembelian manufaktur akan dirilis dan jasa juga diperkirakan sih ada sedikit penurunan 49,7 diperkirakan ke 49,4 dan 56,1 diperkirakan ke 55,7. Kalau misalkan nanti data yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya dan di bawah daripada data perkiraan, secara otomatis indeks dolar akan melemah dari segi time frame jangka pendek dan gold bisa aja naik lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan surprise yang terjadi adalah di atas daripada data yang sebelumnya yang ada di sini, secara otomatis ini indeks dolar akan langsung lanjut menguat. Kemudian untuk besok dari segi Amerika ya, itu ada retail sales yang akan dirilis, tetapi ini berbanding terbalik dengan data yang nanti dirilis ya. Diperkirakan sih ada sedikit peningkatan 0,1 ke 0,4 dan yang kedua adalah di 0,4 menuju 0,6. Ini gambaran atau perkiraan dari data yang akan dirilis besok. Kalau misalkan retail sales besok ini aktual yang terjadi adalah di atas daripada perkiraan, ini akan menambah penguatan dari segi indeks dolar bisa langsung lari ke atas ya. Tetapi kalau misalkan datanya di bawah daripada data yang sebelumnya, ini akan terkoreksi dan gold ini bisa naik lebih tinggi juga ya. Jadi kuncinya untuk malam ini sampai dengan besok dari segi fundamental itu nanti kita lihatin dulu apakah data yang sebelumnya, contoh misalkan yang ada di belakang di sini ya, ini nanti kalau misalkan sebelum dirilis ada revisi atau tidak. Kalau misalkan ada revisi, seberapa besar revisiannya itu juga mesti kita cek. Dan aktual yang rilis di sini ini yang akan menjadi triggernya, apakah untuk indeks dolar ataupun gold itu menguat ataupun melemah nanti tergantung dari data yang aktual nanti dirilis ya. Ada potensi kemungkinan data untuk malam ini kemungkinan akan ada sedikit penurunan, tetapi untuk besok ini hati-hati, bisa aja ini nanti sesuai dengan ekspektasi ya. Kemudian dari segi teknikalnya, open market itu di resisten pertama weekly ya untuk indeks dolarnya, kemudian harga turun ke bawah. Sebenarnya ini sih masih kategorinya terkoreksi. Harga saat ini tuh masih bermain-main di resisten pertama weekly ya, kurang lebihnya 106,95. Kunci kenaikannya itu dia harus mampu terlebih dahulu daily close-nya minimal tutup di atasnya 107.18, baru ada peluang indeks dolar akan lanjut menguat untuk minggu ini ya, yang berada di kisaran zona pantaunya 107.65. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut dan tidak mampu body candle-nya tutup di atas 107.18, hati-hati, berpotensi mengambil zona tengah atau sebagai pivot, dan ini idealnya untuk target koreksi sebelum pelan-pelan ngerambat ke atas kembali ya. Jadi gambaran saya malam ini sampai dengan besok, gold kalaupun terkoreksi ke bawah, zona yang mesti diantisipasi di antara 106.500 pembulatan, maksimum adalah di 106.32. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan masih berada di bawahnya 107.65. Hati-hati di level area 107.500 ya, kurang lebih di sini sebagai psiko levelnya. Tetapi ini kemungkinan akan dicapai besok kalau misalkan dari segi fundamental yang retail sales besok ini, kalau misalkan surprise positif, kemungkinan dia akan menuju sedekat mungkin di antara 107.50 sampai dengan 107.65. Nanti kita liatin progresnya aja. Fokusnya untuk indeks dolar, kalaupun ada penurunan, pantau sementara ya antara di dua level area 106.500 sampai dengan 106.32 terlebih dahulu. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini open market itu kan berada di atasnya support pertama weekly, kemudian kan spike ke bawah ya, dan harga ini kurang lebihnya juga tidak jauh-jauh di 2644, kurang lebih areanya juga pas di level area tersebut dan terkonfirmasi mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok orange di sini ya. Untuk kisi-kisi kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu, harusnya ini udah on track ya untuk rekan-rekan yang sudah dapat. Tetapi untuk day trade pikirin baik-baik,
Untuk saat ini itu sudah mencapai di atas 100 pip ya dari bawah menuju 2664, tetapi masih ada ruang gerak ke zona tengah sebagai pivot, mengingat di sini juga ada level area menumpuk di 2677 punyanya weekly dan monthly itu ketemu di 2677 di sini. Jadi hati-hati aja, tidak menutup kemungkinan malam ini masih ada peluang, kemungkinan 60% akan diambil terlebih dahulu sebelum ini nanti terkoreksi ke bawah ya. Gambaran saya untuk gold malam ini sampai dengan besok, kalaupun ada penurunan sementara fokusnya masih tetap di 2644 terlebih dahulu maksimum ya, tetapi waspadai sebagai psiko price levelnya itu berada di 2650 pembulatan harga. Ketika dari bawah untuk saat ini, kalau misalkan saya zoom, itu kurang lebih areanya juga dipasin ketika mencapai level area SRP yang berada di 2644.71 kurang lebih. Ini ada reaksi, belum ada konfirmasi penutupan di atas level area tersebut. Hati-hati dari segi time frame kecilnya, ini nanti bisa aja turun sedikit ke bawah. Kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya, malam ini pantau kalaupun ada penurunan ya di antara 2657 sampai dengan 2654 kurang lebihnya zona yang saya blok biru di sini. Ini kalau misalkan mau turun sebelum naik kembali. Kalau misalkan harga ini nanti turun dan bertahan, harga tidak mampu bergerak di bawahnya 2654, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Khusus untuk day trade-nya, planning kemungkinan masih tetap cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya sampai dengan besok sebelum retail sales-nya jam setengah 9 malam itu dirilis ya, hati-hati harus sudah keluar yang akan menjadi targetnya di antara 2677 sampai dengan 2689. Ini maksimum tercapai atau tidak tercapai untuk besok ini. Saran saya adalah antara keluar posisi atau majukan stop loss di atasnya break even ya. Bisa jadi ini kalau misalkan besok retail sales-nya ada surprise positif, ada kenaikan kembali, gold ini bisa aja langsung muter ke bawah. Itu yang mesti diwaspadai untuk besok dari segi data retail sales ya. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini, kalaupun ada kenaikan, pantau di 2677, maksimum 2689 terlebih dahulu. Hati-hati, saat ini masih retest di level area 2644. Penurunannya kurang lebih open market ya, dan di sesi Asia tadi itu kurang lebih juga dipasin di support pertama weekly 2644. Sudah ada konfirmasi mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok orange. Sebagai kuncinya untuk hari ini adalah di zona yang saya blok biru. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 2654, re-entry buy kemungkinan akan ada lagi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing, hammer, doji, atau konfirmasi-konfirmasi pembalikan arah yang lain. Sesuaikan juga dengan technical analisa masing-masing ya. Kalau misalkan saya gambar sementara untuk planning buy day trade yang kedua, dikarenakan yang pertama dari sini kemarin di outlook ya, di atasnya 2650. Kalau misalkan itu terjadi, dari segi jarak stop loss itu kurang lebih harus sekitar 85 pip ya di bawah zona tengah atau sebagai pivot monthly kurang lebih untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 190 pip, maksimum itu kurang lebih masih ada ruang 310 pip lah ini untuk besok. Tetapi saran saya amanin posisi sebelum besok retail sales-nya dari Amerika itu dirilis. Selanjutnya untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini harga turun ke bawah mendekati histori low minggu yang sebelumnya 1.2605 ya, dan harga ini kepental dan sudah terkonfirmasi mampu bergerak di atas support pertama weekly. Di level area tersebut juga membuat zona demand baru ya, tidak menutup kemungkinan nanti GBP USD sebelum harga ini lanjut turun ke bawah menuju support kedua weekly yang berada di 1.2541, kemungkinan ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu yang mesti diantisipasi sampai dengan besok malam di antara zona tengah atau sebagai pivotnya 1.2702 sampai dengan 1.2726. Kalaupun break di atasnya 1.2726, ringnya pun juga terbatas, masih ada resisten pertama yang berada di 1.2766. Jadi gambaran saya untuk GBP USD ini sebenarnya simpel. Ada potensi ini kemungkinan akan menuju zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan dijadikan ancang-ancang day trade-nya untuk cari setup buy, dari segi jarak stop loss itu idealnya di bawah low terdekat ruang gerak sekitar 40 pip. Tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 60 pip, maksimum itu kurang lebih sekitar 80-an pip ya kurang lebihnya kalau misalkan dapat harga sedikit di atasnya level area support pertama weekly 1.2637. Baru nanti kalau misalkan ini valid, harga mampu ke zona tengah atau sebagai pivot, nanti dicari lagi apakah di antara pivot di sini ada konfirmasi pembalikan arah atau penerusan harga ya, karena untuk swing sell-nya sebenarnya berada di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini tadi juga ada gap kemudian naik
kenaikannya ini juga kurang lebih pas di pivot weekly yang berada di 1.0523. Harga ini kan ke reject ya, mengingat untuk minggu ini zona tengah atau sebagai pivot ini sebagai level area sentuhan pertama. Kemudian penurunannya pun masih belum mampu bergerak ke support pertama weekly. Jadi hati-hati untuk Euro USD ini, masih ada peluang untuk koreksi ke atas. Kemungkinan zona tengah atau sebagai pivot ini bisa aja di retest sekali lagi ya, apalagi kalau mendukung malam ini dari segi fundamental yang akan dirilis dari Amerika. Data yang keluar adalah negatif, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke 1.0523 maksimum, sementara berada di 1.0541 ya. Tetapi untuk swingnya saya lebih prepare menunggu pola pembentukan besok di sesi Eropa ya. Akankah ideal untuk cari ancang-ancang swing sell-nya di antara pivot ataupun resisten, nanti kita lihatin progresnya untuk besok. Sementara untuk Euro USD ini, batas pantau maksimalnya sampai dengan besok sebelum retail sales dari Amerika ini dirilis, kalaupun ada penurunan ya, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di 1.0452, tetapi waspadai sebagai level area support pertama weekly yang ada di sini. Ada peluang kemungkinan 60% ke dorong ke atas. Kalaupun itu terjadi, kembali pantau di pivot sampai dengan 1.0541 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini juga ada gap bawah. Harga saat ini masih retest kembali di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kenaikannya pun masih belum mampu mencapai zona tengah atau sebagai pivotnya, dengan batas konfirmasi bawah berada di 0.6387 ya. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan malam ini harga mampu kembali di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Bisa jadi sampai dengan besok sebelum retail sales dirilis akan nge-retest di level area zona tengah sebagai pivot weekly-nya 0.6404 sampai dengan 0.6387 ya, kurang lebih. Kalaupun ada kenaikan, pantau di dua level area tersebut. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, sebagai kuncinya AUD USD ini masih belum akan lanjut turun ke bawah menuju support kedua weekly yang berada di 0.6291 selama daily close-nya atau minimal H4 belum mampu tutup body candle-nya di bawah 0.6336. Jadi kuncinya untuk penurunannya sebagai konfirmasi, setidaknya dia harus membuat konfirmasi body candle tutup di bawah level area 0.6336. Minimal adalah H4. Sebenarnya untuk idealnya itu adalah dari segi daily-nya. Jadi gambaran saya untuk AUD USD ini kemungkinan sideways. Jadi ring area sideways-nya itu pantau di antara 0.6387 sampai dengan pivot, batas bawah di antara 0.6358 sampai dengan history low minggu yang lalu 0.6336. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini kedorong kembali ke atas, tetapi ini ketahan saat video ini dibuat. Itu masih nge-retest di history high minggu yang lalu 1.4244. Penurunannya pun ini juga masih ketahan di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, ini kelihatan banget ada potensi juga rally base. Rally ini juga masih ada potensi, tetapi hati-hati untuk kunci malam ini itu berada di 1.4219 selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut. Ada potensi yang pertama adalah sideways, kemungkinan yang kedua adalah dia break high di minggu yang sebelumnya, baru ada potensi kemungkinan akan turun untuk koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas. Kemudian hati-hati di history low terdekat, mengingat di kiri juga ada zona demand kurang lebihnya di antara 1.4208. Ini juga ngepres banget. Jadi untuk antisipasinya, maksimum kalaupun ada penurunan, pantau di zona blok merah yang ada di sini di antara 1.4219 sampai dengan 1.4208 ya. Selama USD CAD masih bertahan di atas level area tersebut, sedikit hati-hati, mengingat ini uptrendnya pun juga kuat, tetapi juga masih belum ada tanda-tanda koreksi. Bisa jadi setelah break high di minggu yang sebelumnya di sini masih ada peluang untuk koreksi sebelum harga lanjut ke atas menuju resisten kedua weekly yang berada di 1.4295. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini sempat kedorong ke bawah, sudah mampu break di bawahnya level area resisten pertama yang saat ini berubah fungsi kembali sebagai support, dan harga ini kan naik kembali. Kalau misalkan untuk USD Swiss malam ini gagal break high atau body candle-nya tidak mampu tutup di atasnya 0.8945 minimal dari segi time frame H4-nya, hati-hati arah bawah. Masih ada peluang besar kemungkinan akan menuju ke pivot weekly
0.8851 sampai dengan batas maksimumnya berada di 0.8827 sebelum upset kembali menuju resisten kedua weekly. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, mengingat harga ini bermain-main di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu yang lalu ya, atau zona yang saya blok hijau di sini, waspadai aja. Potensi gambaran saya break atau tidak break, masih ada potensi koreksi ke bawah, itu yang mesti diwaspadai untuk saat ini. Planningnya masih off. Gambaran saya untuk USD Swiss hari ini tidak ada planning baik buy ataupun sell terlebih dahulu ya, ini rawan soalnya. Kalaupun buy, harga saat ini tuh posisinya ada di pucuk, tetapi kalaupun sell, harga ini juga masih ketahan di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Terkecuali kalau misalkan berani ambil resiko, memang masih ada peluang ke zona tengah atau sebagai pivot. Pertanyaannya adalah berani atau tidak kalau misalkan naruh sell stop di bawahnya 0.8914 pembulatan. Dari segi jarak untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 40 pip, tetapi dari segi targetnya risk to rewardnya 1:1, 0.8873 lah kurang lebih di sini ruang gerak 40 pip ke zona tengah atau sebagai pivot. Mengingat di kiri di sini juga ada zona demand dengan pucuk bawahnya ya 0.8851, masih ada ruang sekitar 55 pip lah kurang lebihnya. Ini kalau misalkan mau ke dorong ke bawah. Cuman untuk memanfaatkan karena ini counter trend, cari ancang-ancang setup sell stop ya. Pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan stop loss 40 pip. Kalau misalkan berani sih nggak masalah, tetapi kalau misalkan tidak berani, mending jangan dulu. Besok kita lihatin progres pola pembentukan lebih lanjut dari body candlenya itu seperti apa ya. Tetapi gambaran saya swingnya itu masih tetap belum ada perubahan, menunggu di zona tengah atau sebagai pivot 0.8851. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini masih kuat ke atas. High di minggu yang sebelumnya itu sudah di break. Tidak menutup kemungkinan nanti sampai dengan menjelang rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang ya, diperkirakan juga ada kenaikan sebesar 25 basis point. Kalau misalkan itu terjadi, tidak menutup kemungkinan nanti sebelum rilis suku bunga itu terjadi, kemungkinan arah masih tetap atas. Tapi gambaran saya untuk minggu ini, kalaupun ada kenaikan sudah tidak jauh-jauh di 155.17. Kalau misalkan level area SRP ini saya pecah kembali di antara high sampai dengan resisten kedua, hati-hati di zona tengahnya, kurang lebih adalah zona yang saya blok biru di sini ya, di antara 154.300 154.48, maksimum adalah di 154.66, kurang lebih areanya ada di situ yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan yen ini naik lebih tinggi ya. Ini antisipasi sampai dengan besok. Tetapi kalau misalkan gagal, USD Yen ini akan terkonfirmasi koreksi terlebih dahulu kalau misalkan harga sudah mampu bergerak kembali di bawahnya 153.12. Setidaknya ada body candle yang tutup di bawah level area tersebut, minimal adalah dari segi time frame H4-nya, baru ada peluang menuju ke zona tengah atau sebagai pivot di antara 152.26 sampai dengan 151.75. Cuman gambaran saya, kalau misalkan data yang akan dirilis nanti malam itu adalah misalkan positif, kemungkinan ini akan cepat ke dorong ke atas menuju 154.500 sebagai risiko press levelnya. Tetapi kalau misalkan miss atau negatif data nanti malam yang akan dirilis, bisa aja langsung kehilangan level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, turun ke bawah sedekat mungkin dengan zona yang ada di pivot. Saat retail besok dirilis, kalau misalkan hasilnya adalah positif, ini bisa muter balik lanjut ke atas kembali sampai dengan menjelang rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang ya. Kalau misalkan Bank Sentral Jepang itu nanti sesuai ekspektasinya menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point dan didukung dari pernyataannya kalau misalkan hawkish, ini bisa muter balik langsung turun ke bawah di hari Kamisnya. Tetapi kalau ternyata tidak jadi menaikkan 25 basis point dan pernyataannya mengarah ke dovish, hati-hati, masih ada level area SRP zona pantau untuk minggu ini. R3 dan R4 itu jatuhnya di 157.22 sampai dengan 158.24. Untuk planningnya baik buy ataupun sell sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Cuman untuk yen ini saya masih belum ada gambaran kembali untuk day trade-nya ya. Cuman kalau misalkan berani untuk buy sekarang ya, setidaknya pertimbangkan baik-baik, stop loss harus berada sedikit di bawahnya 153.44, tetapi targetnya terbatas 154.500 itu terbatas. Kalau misalkan fundamental nanti rilisnya adalah negatif, harus siap dengan stop loss di 153.44 ini.
pasti kena. Kurang lebihnya untuk gambaran saya malam ini ya, tapi sampai dengan besok kesimpulannya untuk yen kalaupun ada kenaikan pantau terlebih dahulu di antara 154.500. Hati-hati, history hacknya ini baru aja di break dan belum ada potensial terjadi koreksi sebelum upset lebih tinggi ya, jadi hati-hati di 153.12 maksimum sampai dengan besok di sesi Eropa. Kalaupun ada penurunan ya, dan itu pun kalau mampu turun, pantau di 152.26 terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.